Senang sekali kita bisa bersama-sama dalam ibadah onsite, saudara. Nah, saya ingat satu kejadian, saudara. Kita ini lagi ada satu meeting, dan kemudian waktu di meeting itu memang kita harus check in ke hotel. Dan saya ini pas satu lift dengan tamu juga yang kita kenal, itu dari Jerman, saudara. Waktu saya dan hotelnya itu cukup unik karena dari kita lantai pertama, biasa kan lobby itu di lantai pertama, tapi ini lobby itu lantai 30. Kemudian kamarnya baru di bawah-bawah lantai bawahnya, saudara. Ya, jadi kita naik lift sama-sama ke lantai 30, ke lobby. Kemudian udah gitu keluar, ya saya jalan karena mejanya itu dekat jendela, saudara. Teman saya ini gak mau maju ke meja untuk registrasi, saudara. Kenapa? Karena dia takut ketinggian, karena dia lantai 30, saudara. Tapi memang dalam setiap kehidupan kita memang suka ada ketakutan ya dalam kehidupan kita. Teman saya ini dia takut ketinggian, saudara. Ada yang namanya hidrofobia, yaitu takut akan air, saudara. Ada juga yang namanya misalnya takut akan kegelapan atau misalnya takut akan hal-hal yang lain, saudara. Dan seringkali ketakutan itu membuat kita itu nggak bisa percaya diri, membuat kita itu resah, saudara. Tapi kita akan belajar satu hal pagi hari ini, yaitu ada satu ketakutan yang memang kita perlu miliki dalam setiap kehidupan kita. Yaitu ketakutan yang baik buat kehidupan kita, saudara. Nah, saya ingin buka firman Tuhan, Mazmur 128 ayat 1 sampai ke 3, saudara. Nah, saya ingin bahas khususnya ayat yang pertama, saudara. Nah, ini dikatakan begini, ayat yang pertama dikatakan begini. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ketiga. Di sini kalimat pertama dikatakan nyanyian siara. Nah, kenapa disebut nyanyian siara, saudara? Karena bangsa Israel pada waktu itu mereka suka pergi ke bait Allah, saudara. Dalam perjalanan mereka mungkin berhari-hari, mereka perjalanan berbulan-bulan. Selama mereka berjalan, saudara, mereka itu menyanyikan lagu-lagu, saudara. Nah, ini salah satu lagu yang dinyanyikan pada waktu mereka itu pergi ke bait Allah, saudara. Nah, di sini dikatakan begini. Nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya baca kembali, saudara. Nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, di sini dikatakan ada kata berbahagia dan ada kata takut, saudara. Di mana kita ini menghindari rasa takut. Tapi di sini malah kita itu diminta untuk mempunyai rasa takut. Dan diminta untuk kita itu berbahagia, saudara. Kadang-kadang kan kalau kita yang namanya takut, harusnya kita cemas, khawatir, keringat dingin, saudara. Tapi di sini dikatakan rasa takut yang akan Tuhan itu akan membuat kebahagiaan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, di sini dikatakan takut akan Tuhan. Kalau kita lihat, saudara, di Alkitab itu bicara soal 3 hal. 3 aspek, saudara. Pada waktu kita bicara takut akan Tuhan itu seperti tali 3 lembar yang tidak mudah diputuskan. Ya, jadi aspek yang pertama akan takut akan Tuhan itu kita bicara yang namanya kemegahan kemuliaan Tuhan. Kita ini waktu ngelihat Tuhan itu luar biasa banget dalam kehidupan kita. Kita itu menjadi takut akan Tuhan, tapi bukan takut dihukum, saudara. Tapi kita merasakan Tuhan itu luar biasa. Awesome, yang memang sesuatu yang memang Tuhan ini memang sungguh Allah yang maha besar. Kita ini tidak ada apa-apanya dalam kehidupan kita, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Nah, di sini dikatakan 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-11. Ya, ini aspek yang pertama soal takut akan Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya, saudara. Ya, nah saudara, kalau saudara bisa melihat hal-hal yang luar biasa, kalau saudara melihat pemandangan, saudara, saya suka lihat soal binatang-binatang, saudara, ya. Bagaimana Tuhan itu unik
Semua ciptaannya itu luar biasa saudara. Kita melihat gambar-gambar saudara. Kita melihat bagaimana misalnya saudara pergi ke Amerika lihat Grand Canyon. Saudara melihat sepertinya Niagara Falls Kanada saudara. Itu suatu hal karya Tuhan yang luar biasa sekali. Di situ kita bisa merasakan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Ya. Nah saudara, saya ini pertama kali ke akuarium di Sentosa saudara. Jadi saya ke sana pertama kali dan saya nggak pernah masuk ke situ. Waktu saya masuk ke situ ternyata saya melihat begitu banyak ciptaan Tuhan itu yang memang itu di lautan saudara. Tapi saya begitu melihat Tuhan itu betul luar biasa. Saya sampai dalam hati ngomong Tuhan itu benar-benar kreatif banget. Kreatif banget. Dengan semua penciptaannya segala sesuatunya Tuhan itu mengatur secaranya itu luar biasa saudara. Dan itu akan memberikan rasa kita itu, wah Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu kemegahannya, kemuliaannya itu di luar dari pemikiran kita saudara. Dan itu harus selalu ada dalam kehidupan kita. Dan itu kita akan membuat kita ini takut akan Tuhan. Sikap menghormati Tuhan. Sikap kita itu betul Tuhan itu memang luar biasa. Allah yang memang luar biasa yang ada dalam setiap kehidupan kita saudara. Saya waktu pertama kali ke Singapura saudara, saya tahu kan sudah suka dengar kalau misalnya Christmas itu selalu ada Christmas light di Orchard gitu. Tahun pertama saya ke Singapura, saya excited datang ke sana ke Orchard berkali-kali duduk di bus yang paling atas, yang paling depan ingin melihat lampu-lampu di Orchard saudara. Itu tahun pertama. Tahun kedua ya tetap sama karena excited saudara. Saya sudah 20 tahun di Singapura, Christmas ini saya udah jarang ke Orchard saudara. Kenapa? Karena udah biasa banget. Ya, saya kemarin beberapa hari lalu ketemu ada satu keluarga ya, terus pas ada di sini dari bulan Maret saudara. Terus sudah gitu kita ngobrol-ngobrol, ya dia bilang Pak saya ini suka ke Botanical Garden gitu. Dia bilang dia keluarga di Jakarta kan. Terus terus dia bilang Pak Botanical Garden tuh bagus banget ya. Lah saya ini hampir setiap hari ke Botanical Garden saudara. Kayaknya lama-lama tuh udah biasa banget. Yang rasa bagusnya itu luar biasa. Karena sering saudara, jadi lama-lama sepertinya menjadi biasa-biasa. Nah sebetulnya kehidupan kita mengagumi Tuhan akan karya kemegahan kemuliaan Tuhan. Itu harus selalu ada dalam kehidupan kita. Dan itulah membuat kita itu rasa takut akan Tuhan. Karena kita betul-betul menghormati akan karya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi aspek yang pertama itu ada kemegahan kemuliaan Tuhan. Aspek yang kedua pada waktu kita bicara takut akan Tuhan, itu adalah kenyataan akan adanya hukuman Tuhan. Ya, tadi aspek yang pertama, ini aspek yang kedua, saudara. Kita lihat ayatnya 2 Korintus 5 ayat 10 sampai 11. Dikatakan begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini pasti saudara, itu akan terjadi. Ya. Kita ini akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, baik yang baik maupun yang tidak baik. Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya baik ataupun jahat. Jadi di sini dikatakan Rasul Paulus bilang diingatkan kepada jemaat di Korintus. Kalau kita ini suatu saat harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, ayat yang ke-11. Nah, Paulus bilang begini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena kita tahu akan ada tahta pengadilan Kristus, berarti kita ini takut dan kita harus menjaga kehidupan kita. Kalimat berikutnya dikatakan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Artinya kita suka ngajak-ngajak orang, hidup kamu harus benar. Ya, kamu harus memperbaiki kehidupan kamu, jangan berbuat dosa, ya. Nah, bagi Allah hati kami ini nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Artinya begini, saya ini ngasih tahu Anda itu benar-benar dengan ketulusan hati untuk menjaga kehidupan kita, ya. Karena kita harus ingat, nanti pasti ada ya hukum tabur tuai. Nanti kita pasti akan diminta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya. Aspek yang pertama, kita bicara soal kekaguman akan kemegahan kemuliaan Tuhan. Aspek takut akan Tuhan, kita harus ingat. Segala sesuatu dalam kehidupan kita harus mempertanggungjawabkan
kehidupan kita. Saya kalau malam-malam saya suka doa sama Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan saya yang saya lakukan hari ini. Baik yang saya sadari maupun tidak saya sadari. Dari perkataan, perbuatan, dari apapun juga pikiran. Baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, saudara. Ya, kita ini dalam kehidupan kekristenan, kita juga tahu yang namanya manusia itu masih hidup di dalam daging. Kita ini jatuh dalam dosa itu masih bisa, saudara. Tapi jangan sampai jatuh di lubang yang sama terus sampai akhirnya dari jatuh ke dalam dosa itu menjadi hidup di dalam dosa, saudara. Ya. Nah, saya ingat ada satu kisah, saudara. Ada keledai itu lagi dibawa sama tuannya dan itu harus melewati sungai. Itu tidak lewat jembatan, saudara. Jadi emang keledainya itu harus turun ke air, saudara. Dan di punggungnya itu ada 2 karung yang isinya itu garam. Jadi pada waktu keledai itu dia lagi melewati sungai, ya, rupanya kakinya terpeleset, saudara. Jadi keledai itu jatuh, ya. Setelah keledai itu jatuh dan memang karungnya isinya garam, ya garamnya larut, saudara. Begitu keledai itu mencoba bangkit kembali dan akhirnya dia bisa berdiri lagi, dia bilang, enak juga ya. Ini kok setelah saya jatuh ya, tapi kok beban saya itu malah menjadi kurang ya, malah ringan gitu kan. Jadi keledainya enak juga ya. Lain kali kalau saya lewat sungai lagi, saya pura-pura jatuh aja. Ya supaya bangun lagi dan tanya bebannya malah menjadi ringan, saudara. Dan memang tuannya itu membawa dia kembali dan harus lewat sungai lagi, saudara. Dia ingat kejadian sebelumnya dan akhirnya dia menjatuhkan diri, saudara. Tapi rupanya dia itu tidak membawa garam, tapi dia membawa busa, saudara. Pada waktu dia jatuh dan memang semua airnya itu masuk ke dalam busanya itu sampai akhirnya dia itu menjadi tenggelam, saudara. Ya, nah saudara, kita perlu memperhatikan kehidupan kita dengan rasa takut akan Tuhan. Kita biarlah selalu ingin memberikan yang terbaik, menjaga kehidupan kita supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Yang pertama kita bicara kemegahan kemuliaan Tuhan. Yang kedua kita bicara soal kenyataan akan adanya hukuman Tuhan. Yang ketiga kita bicara 3 aspek yang ketiga. Yang ada yang namanya itu keajaiban akan kasih Tuhan. The wonder of His love. Di mana Tuhan itu kok bisa ya. Tuhan itu memperhatikan kehidupan saya. Di mana di kitab Mazmur bilang Tuhan menyatakan kita ini hanyalah debu, saudara. Tapi Tuhan begitu memperhatikan kehidupan kita. Semuanya bukan karena kita, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Di sini dikatakan begini, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but you offer forgiveness, that we might learn to fear you. Karena kita melihat Tuhan itu baik banget. Kita ini karena kita tahu Tuhan itu baik banget. Kita pikir kita berbuat dosa aja deh karena Tuhan baik banget. Justru enggak, saudara. Karena orang tua kita itu begitu baik banget. Kita ini enggak sampai hati untuk melukai hati mereka, saudara. Karena kita tahu Tuhan itu luar biasa baiknya. Kita ini tidak sampai hati, saudara, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah kita. Ya. Di sini dikatakan bagaimana di situ ada pengampunan. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan keselamatan kepada dirinya sendiri. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Semuanya kasih karunia Tuhan karena begitu besar kasih Allah. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam kehidupan kita di dalam dosa, kita diangkat, saudara. Ya. Dan kemudian kita lihat kalau di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan kita itu diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Diangkat lagi status kita, saudara. Siapa di antara kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Gak ada. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Ya. Nah, kita melihat bagaimana karya Tuhan dalam penyelamatan yang luar biasa. Pada waktu kita mengalami mukjizat, kita merasakan Tuhan itu luar biasa. Pada waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, kita melihat Tuhan itu benar-benar luar biasa. Tuhan itu baik banget.
Padahal sebetulnya dalam kehidupan kita hari demi hari kebaikan Tuhan itu selalu ada. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari saudara. Ada seekor ikan yang masih kecil. Dia itu ya ada di lautan saudara. Waktu ikan ini lagi dia berenang-berenang di lautan. Dia mendengar ada ikan-ikan yang dewasa lagi ngomong soal lautan. Ya. Terus sudah gitu ikan yang masih kecil ini penasaran. Ya, padahal dia tinggal di laut. Dia penasaran. Lautan itu apa ya? Saya harus mencari lautan itu apa. Ya, dan akhirnya ikan yang kecil ini mulai bertanya-tanya sama ikan yang lain. Ditanya, ya, lautan itu apa sih? Gitu ya. Terus udah gitu ada ikan yang lain, dia bilang, waduh saya juga nggak tahu lautan itu apa ya. Gitu. Terus udah itu dia mulai berenang-berenang lagi saudara kemana-mana saudara. Dan akhirnya dia ketemu seekor ikan yang sudah tua dan ikan yang bijaksana. Dan ikan ini tanya, Tuhan saya mau tanya. Lautan itu apa sih? Ya, dan lautan itu ada di mana? Ya. Terus sudah itu ikan yang tua yang bijaksana dikatakan begini. Young man, ya sebenarnya bukan young man ya, young fish ya sebetulnya saudara ya. Nah, ikan ya dikatakan begini. Kamu ini sekarang ini sedang berenang di lautan. Selama ini kamu ini memang ada di lautan. Ya. Nah saudara seringkali kita melihat perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan hanya pada waktu Tuhan melakukan mukjizat. Tapi sebetulnya saat ini pun kita masih ada itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saya pernah merasakan satu hal saudara. Saya ini suka exercise, suatu saat kaki saya ini keseleo saudara. Dan 4 hari jalan kaki itu susah saudara, 4 hari. Jalan kaki itu ya susah saudara. Waktu saya mau ke dokter, saya nunggu nomornya saudara. Dan saya melihat, saya dari rumah jalan kaki, emang dokternya tinggal jalan kaki saudara. Jadi dari rumah jalan kaki itu tertatih-tatih karena sakit. Tapi saya melihat saudara ya, waktu saya nunggu orang-orang lagi jalan ya. Saya pikir-pikir, enak banget ya mereka bisa jalan kaki tanpa sakit. Kenapa? Karena kaki saya waktu itu sakit saudara. Saya pikir-pikir ya, saya mulai bersyukur Tuhan. Aduh Tuhan selama ini saya bisa jalan dengan kaki tanpa sakit. Gak pernah saya mengucap syukur. Kita bisa bernafas, kita bisa melakukan aktivitas kita. Semuanya itu sebetulnya kasih karunia Tuhan. Semuanya kebaikan Tuhan. Kita pikir kebaikan Tuhan harus lewat mukjizat. Tapi keberadaan kita ada di dalam lautan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Jadi apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Yang pertama, kemegahan, kemuliaan Allah. Yang kedua, kenyataan akan adanya hukuman Tuhan. Yang ketiga, akan keajaiban, akan kasih Tuhan. Kenapa ya kok Tuhan itu mengasihi saya? Semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah saudara, pada waktu kita mengerti takut akan Tuhan, kita percaya kehidupan kita akan penuh mengucap syukur dan kehidupan kita akan menjaga kehidupan kita saudara. Ya. Nah yang berikutnya saudara, kita buka kembali Mazmur 128 ayat yang pertama. Di sini dikatakan begini, nyanyian syarah. Kalimat tadi saya sudah bahas, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya saudara. Jadi yang pertama dikatakan takut akan Tuhan. Yang kedua yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya saudara. Kalau kita baca yang namanya Tuhan menuntun kita. Dan kita itu perlu mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Pada waktu kata yang namanya God's guidance. Tuntunan Tuhan. Itu pun terdiri dari 3 aspek saudara. Artinya begini, aspek yang pertama, Tuhan itu menunjukkan jalan. Aspek yang kedua, Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan kita juga. Aspek yang ketiga, Tuhan pun menyediakan apa yang dibutuhkan supaya kita sampai kepada tujuan. Jadi pada waktu kita percaya akan tuntunan Tuhan, itu bukan berarti Tuhan langsung kasih arah, kamu jalan sendiri. Tapi Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan pun akan menyediakan segala sesuatunya supaya kita bisa mencapai kepada tujuan Allah saudara. Nah ini masuk ke koran saudara tanggal 2 Februari lalu. Ini adalah supir taksi saudara namanya Mr. Ong. Umurnya 67 tahun.
Dia ini sudah 5 kali mendapat penghargaan. The National Kindness Award. Kenapa? Karena kalau saudara naik dapat taksi ini saudara, di taksinya itu seperti ada warung di dalamnya saudara. Karena di situ dia siapin air minum botolan saudara, kasih permen, snack, tisu paper, payung ya. Terus udah gitu minyak kayu putih saudara, terus kalau misalnya batuk atau serak dikasih lozenges, semuanya itu ada. Masker semuanya itu ada saudara. Dan penumpang di sopir taksi itu kalau misalnya perlu apa-apa silakan ambil, nggak usah bayar. Maka itu dia dapat penghargaan 5 kali berturut-turut saudara. Ya, ini namanya Mr. Ong. Nah saya pikir-pikir ya, Tuhan pun sama. Saya nggak pernah mau naik taksi, kemudian supir taksi bilang, kamu mau kemana? Ferry Road. Ya udah, kamu jalan sendiri arahnya ke situ. Nggak pernah saudara. Ya, tapi kita tahu pada waktu Tuhan menuntun kita, Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan, tapi Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan menyediakan segala sesuatu supaya kita tiba kepada tujuan saudara. Saya ini kalau saya ke Bandung, saya suka mampir ke Jakarta dulu saudara. Saya ada teman baik saudara, dia suka jemput saya, selalu jemput saya dari airport. Kemudian setelah itu kita makan dulu, terus kemudian dia anterin saya ke Gambir, saya naik kereta api. Pada waktu saya balik dari Bandung, saya ke Gambir, dia akan jemput, kita makan, kita ngobrol-ngobrol dengan teman saya ini, dianterin saya ke airport saudara. Suatu saat seperti biasa dia selalu insist supaya jemput saya saudara. Saya jemput tiba di Cengkareng, kemudian saya bilang saya mau ke Bandung lagi seperti biasa gitu kan. Terus dia bilang apa saudara? Pak, saya mau anterin Bapak ke Bandung sekarang. Loh saya bilang jangan, gak usah. Ternyata dia maksa, dia pengen anterin saya ke Bandung saudara. Jadi dia anterin, disetirin mobil. Sebelumnya kita makan dulu di Jakarta. Terus sudah gitu dalam perjalanan dia sudah siapin botol minum, snack apa sudah disiapin. Waktu saya tiba di Bandung pun dia maksa pengen ngajakin makan saya dulu, kemudian anterin saya ke rumah saudara. Ya, kalau orang Singapura suka bilang so ekstra gitu ya. Dan akhirnya dia balik lagi kembali ke Jakarta hanya untuk nganterin saya saudara. Saya pikir-pikir ini luar biasa banget ya, kok teman saya sampai mau begitu ya. Tapi inilah yang disebut dengan tuntunan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan bersama-sama juga ikut bersama dengan kita, dan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita tiba kepada tujuan kita. Nah kita lihat kembali saudara, Mazmur 128 ayat yang pertama saudara. 2 hal kehidupan kita akan diberkati saudara. Yang pertama ya, berbahagialah setiap orang takut akan Tuhan. Marilah kita mempunyai sikap takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua saudara, mari kita hidup. Yang kedua dikatakan, ayatnya saudara. Ya. Nah yang kedua dikatakan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya saudara. Kalau kita lihat ayat yang ketiga saudara, ya, dan ayat yang keempat. Nah ayat yang kedua dikatakan begini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya apa? Pada waktu kita takut akan Tuhan dan kita mengikuti tuntunan Tuhan, yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang berbuah. Di sini dikatakan engkau akan memakan hasil jerih payahmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dan yang berikutnya yang akan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu saudara. Di ayat ini ada 2 jenis tanaman. Yang pertama adalah pohon anggur. Yang kedua adalah tunas pohon zaitun. Nah pohon anggur itu banyak menggambarkan soal sukacita. Tunas pohon zaitun itu artinya kehidupan yang terus bertumbuh dan kehidupan yang terus tertanam dan kokoh dalam kehidupan kita. Supaya apapun yang kita hadapi semuanya akan berjalan dengan baik. Pada waktu kita takut akan Tuhan dan pada waktu kita mengikuti jalannya, kita mempunyai kehidupan yang berbuah. Dan kita mempunyai kehidupan yang penuh dengan sukacita dan terus bertumbuh saudara. Pada waktu bangsa Israel menuju ke bait Allah, mereka terus nyanyikan lagu ini saudara.
Dan saya juga tahu di sini sekarang ini ada lagu-lagu yang suka nempel dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Suka nempel di kepala kita, saudara. Dulu kita dengan lagu Barney ya, kalau saudara punya anak-anak suka nonton Barney. Dan lagunya itu nempel, saudara. Sekarang kita ada lagu-lagu yang suka nempel di kepala kita. Contohnya Baby Shark, saudara. Selalu nempel di kepala kita. Nah, biarlah saudara ayat ini selalu nempel dalam kepala kita. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, hidup menurut jalan dalam yang ditunjukkannya. Bukan hanya nempel dalam kepala kita, tapi selalu nempel dalam kehidupan kita. Sehingga kita mempunyai kehidupan yang berbuah. Dan kita mempunyai kehidupan yang penuh sukacita dan terus bertumbuh. Mari kita berdoa, saudara. Kami berterima kasih Tuhan Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu terus menuntun kehidupan kami. Untuk kami dapat mengalami Engkau lebih lagi ya Bapa. Untuk kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Untuk merasakan tuntunan-Mu yang terus tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Pada yang percaya kita sama-sama katakan amin.